Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi di sabun herbal alami. Kali ini kita akan membuat sabun cair natural dengan ekstrak herbal. Alat yang kita butuhkan adalah timbangan digital, wadah untuk meletakkan sendok dan spatula, hand blender, dan kompor listrik. Di sini saya menggunakan shop kalkulator dari brambleberry.com, komposisi olive pemaca 10%, palm oil 60%, coconut oil 20%, dan castor oil 10%. Hasil KOH adalah 44,8 gram. Kita timbang KOH-nya 45 gram. Liquid atau cairan 100 gram. Karena cairan ini akan kita gantikan dengan ekstrak herbal. Kita akan menggunakan kompor listrik dengan panas yang paling kecil. Jika skala 1-5 kita pakai nomor 1. Total oil yang saya gunakan adalah 200 gram. Ini adalah ekstrak herbal yang sudah dibekukan. Cara membuatnya sudah ada di video sebelumnya. KOH kita timbang sebanyak 45 gram. Kita masukkan sedikit demi sedikit KOH ke dalam ekstrak herbal yang sudah dibekukan. Di sini dibekukan tujuannya adalah agar nutrisi yang terkandung di dalam ekstrak herbal ini tidak rusak sewaktu bereaksi dengan lye KOH. Ekstrak herbal yang saya gunakan di sini adalah rebusan dari daun sirih dan akar manis atau Glycyrrhiza atau licorice. Kedua herbal ini memiliki manfaat antiseptik dan antioksidan yang bagus untuk kulit kita. Sebelum mulai membuat sabun, kita perlu mempersiapkan alat pelindung diri, kacamata Google, lalu sarung tangan plastik atau karet, dan juga baju yang berlengan panjang ya kalau bisa. Ini KOH-nya sudah larut semua di dalam ekstrak herbal. Kita mulai memanaskan oil. Suhu oil di atas kompor ini dengan skala nomor 1 kita ukur 100 derajat Celcius. Nanti setelah larutan KOH masuk, suhunya akan turun menjadi sekitar 70 atau 80 derajat Celcius. Kita tuangkan larutan KOH dengan perlahan-lahan. Kita tidak boleh menggunakan wadah dari aluminium karena dapat bereaksi dengan lye KOH atau NaOH, tapi gunakan dari stainless steel. Kita aduk dulu dengan spatula. Lalu kita akan mulai menghitung waktu dari mulai kita menyalakan hand blender sampai didapat saat waktu selesai membuat sabun. Kita mulai menyalakan hand blendernya. Kita menggunakan hand blender, tidak perlu harus continue kita tekan terus hand blendernya. Hanya satu detik kita tekan, lalu kita aduk saja seperti ini. Ini adonan sabunnya mulai berbusa. Ini masih sangat cair adonan sabunnya. Kita akan aduk-aduk terus seperti ini dan sesekali kita nyalakan hand blender. Ini sepertinya terlalu panas sehingga mau membludak adonannya, jadi saya turunkan dulu dari atas kompor. Sebaiknya gunakan wadah yang cukup tinggi ya. Ini karena saya belum ada wadahnya, jadi saya pakai rantang saja di sini. Kemarin saya sempat membuat dan terjadi seperti ini karena terlalu panas sampai membludak adonannya. Ini di menit keempat, adonannya masih cair tapi sudah mulai mengental. Kita kocok terus untuk mencapai waktu trace dari adonan sabun. Waktu trace adalah di mana adonan sabun menjadi sangat kental dengan konsistensi seperti pasta.
Ini adonannya sudah tidak panas lagi, jadi saya kembalikan ke atas kompor. Untuk membuat sabun cair ini sebaiknya menggunakan suhu antara 70 hingga 80 derajat ya. Jadi tidak terlalu panas banget, tapi di atas hangat-hangat kuku seperti itu. Ini sudah hampir mulai mengental. Nanti akan ada saat dimana adonan seperti kelihatan pecah. Nah, ini setelah menit ke-8 adonannya terlihat mulai pecah. Nah, di sini ini adalah saat dimana trace hampir tercapai. Kita aduk dengan gerakan cepat seperti ini. Sampai adonan jadi menyatu. Nah, ini adalah fase trace yang kita capai. Adonan terlihat seperti cairan yang mengkilap. Lalu adonan akan terasa sedikit berat. Menjadi sangat kental sehingga hand blender tidak bisa mengaduk lagi. Ini sudah selesai kita mengocok adonan sabun. Jadi waktu yang kita butuhkan untuk membuat pasta sabun cair ini adalah 12 menit. Untuk sabun dengan komposisi oil yang berbeda, waktu trace-nya akan berbeda pula. Semakin banyak kandungan saturated oil-nya, akan lebih cepat waktu trace-nya. Lalu kita akan mematangkan adonan sabun ini dengan meletakkannya di dalam penghangat nasi. Ini sudah tidak dipakai ya penghangatnya. Jadi saya gunakan untuk membuat sabun. Dengan adanya panas, maka reaksi antara KOH dengan oil akan lebih sempurna. Juga kita biarkan tidak dipanaskan seperti saya taruh di wadah plastik kecil ini. Ini kita taruh di dalam penghangat nasi sambil sesekali kita aduk. Sekitar 2 atau 3 jam sekali bisa kita aduk seperti ini, atau jika malam hari kita tinggal tidur semalaman juga tidak apa-apa sih. Reaksinya akan tetap berjalan. Ini adalah sabun yang sudah kita panaskan selama 15 jam. Ini tanpa penambahan aloe vera. Seperti ini lebih clear warnanya. Sedangkan yang sebelah kanan kita tambahkan aloe vera pada saat kondisi trace tercapai. Pastanya lebih padat ya, atau lebih keras. Seperti ini penampakannya. Yang sebelah kiri lebih lembut ketika diambil dengan sendok. Sekarang kita akan mencampur pasta sabun ini dengan Aquades untuk membuat sabun cair. Perbandingannya, 1 bagian pasta sabun cair ini ditambah dengan 2 bagian Aquades. Lalu kita akan panaskan di dalam penghangat nasi lagi supaya sabunnya tercampur ke dalam Aquades. Seperti ini sudah tercampur rata sabunnya di dalam Aquades. Lalu kita bisa ukur pH-nya dengan pengukur pH apa saja. Biasanya antara 8 sampai 9 pH-nya. Di sini saya tambahkan beberapa item yaitu glycerin, asam sitrat 20%, fragrance oil, dan essential oil. Larutan asam sitrat
20% ini kita tambahkan jika pH sabun terlalu tinggi seperti 9 atau 10, kita bisa tambahkan sehingga sabun akan menjadi lebih soft dan pH-nya akan lebih turun. Kita bisa panaskan lagi sebentar supaya lebih tercampur rata. Lalu kita tambahkan gliserin sekitar 1 sendok teh untuk 100 ml larutan sabun. Kita biarkan sampai larutan sabun tidak panas, lalu kita masukkan fragrance oil atau essential oil. Bisa dipilih salah satu ya, sesuai selera. Ini saya beri fragrance oil. Ini aroma jasmine atau melati. Perbedaannya adalah fragrance oil adalah sintetik, sedangkan essential oil adalah asli dari tumbuhannya. Kita masukkan ke dalam tempat sabun cair. Ini atasnya berbuih, tapi kita biarkan saja, nanti bisa hilang sendiri buihnya. Sekarang kita coba untuk mencuci tangan. Kita beri sedikit air dan kita gosok-gosokkan di telapak tangan. Kita gosokkan ke seluruh permukaan telapak tangan. Busanya cukup banyak dan terasa lembut di kulit. Ini bisa untuk hand wash ataupun body wash, tergantung dari komposisi minyak yang kita buat. Ini yang di sebelah kanan adalah sabun cair dengan penambahan aloe vera pada saat trace, sedangkan yang sebelah kiri tanpa aloe vera. Tambahan aloe vera, sabun cair menjadi tidak clear namun lebih lembut. Seperti ini pasta sabun dengan aloe vera. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya.